Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi kajian Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Kajian Al-Hikam sebagai cara kita memahami, menghayati surat Al-Ikhlas. Sudah terjadi lama, yang terakhir pada, kalau tidak salah, tanggal 9 Februari. Itu adalah kajian yang ke-8. Berarti kali ini setelah terjeda hampir 1 bulan, kita lanjutkan kali ini kajian yang ke-9. Pada kajian ke-8 dan sebelumnya kita membahas kalam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu, bagi hati, bagi kesadaran kita daripada kita uzlah, kita menyetop informasi dari luar, yadkhulu biha maidana fikrah, yang dengannya kita masuk ke medan berpikir. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Itu yang sebelumnya. Kali ini kita masuk ke kalam dari Syekh Ibnu Athaillah berikutnya, yaitu kaifa yusyriku qalbun, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kita tulis di sini. Kaifa, bagaimana. Kaifa, how, bagaimana. Yusyriku, yusyriku ini asyroko, terbit. Kaifa yusyriku qalbun. Nah, ini berarti ini jumlah fi'liyah, jadi dimulai dari fi'il. Yusyriku qalbun, bagaimana bersinar hati, bagaimana bersinar hati, bagaimana hati bersinar. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani, suwarun ini gambaran, aqwani, aqwani ini berarti alam semesta. Fi mir'atihi, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Ini kurang, muntabi'atun. Tabi'atun ini tabiat. Jadi bagaimana bersinar hati, sementara suwarul aqwani, gambaran alam semesta, gambaran alam, muntabi'atun, menjadi terbiasa, menjadi melekat, muntabi'atun, menjadi tabiat, fi mir'atihi, menjadi tabiat di dalam cermin hatinya. Muntabi'atun. Ya. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi suatu kalam, suatu kalimat itu tidak ujuk-ujuk muncul. Ini kalam yang ini kalam yang ke berapa ini? Lupa ini ya, ke-13 apa ya?
Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Ini juga tidak ujuk-ujuk muncul. Untuk bisa lebih memahami kalam yang ini, kita hubungkan dengan kalam sebelumnya. Ada gium, pepatah, ya, ungkapan sebelumnya, yaitu ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadhulu biha maidana fikrah. Bagaimana tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada kita masuk ke kita uzlah yang dengannya kita masuk ke medan berpikir. Nah, ini hubungan dua kalimat itu bagaimana? Sahabat titik bak, dimanapun Anda berada, mari kita perjelas kita dengan perspektif titik bak untuk memahami ini. Kaifa yusriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi, dikaitkan dengan kalam sebelumnya, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadhulu biha maidana fikrah. Oke, kita lihat dengan perspektif titik B. Jadi perspektif titik B itu hanya kayak gini terus. Jadi yang paling dalam adalah yang lebih tahu kita daripada kita sendiri, program kita yang menyebabkan kita sadar siapa kita. Jadi yang paling dalam adalah program Tuhan, suara Tuhan, instruksi Tuhan, kalamullah, ya, kita atau yang eksplisit adalah Al-Quran. Kemudian yang di luar ini adalah ayat yang ada di dalam diri kita, anfus. Dan yang paling luar adalah ayat Allah, tanda yang diciptakan Allah, yaitu yang ada di dalam alam semesta, fil afaq. Mari kita kaitkan dengan kalam dari Syekh Ibnu Athaillah yang kemarin, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadhulu biha maidana fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kolbu, bagi hati, daripada kita uzlah. Jadi ini uzlah itu berarti kita masuk ke diri kita yang lebih dalam. Jadi kita masuk dari sini. Nah, jadi uzlah itu berarti yang tadinya panca indera kita itu hingar-bingar, dibisingkan dengan informasi tentang dunia, kita masuk ke uzlah, kita ke titik nol. Jadi apa yang kita tangkap melalui panca indera itu semua adalah tentang masa lalu. Ini contoh yang populer itu matahari yang kita lihat itu bukan matahari saat ini, itu matahari 8 menit yang lalu. Kalau misalnya Anda berjalan kemudian menginjak sesuatu, itu yang Anda injak itu kemudian Anda sadari, berarti Anda menyadari masa lalu. Karena perlu waktu antara kita mendeteksi adanya sesuatu sampai kita menyadari. Jadi apapun yang kita tangkap melalui panca indera itu adalah berkaitan dengan masa lalu dan berkaitan dengan ilusi. Nah, kita uzlah itu kita kembali ke titik nol, masa sekarang, now. Ini pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya saya itu yang mana? Jadi kalau semuanya masa lalu, saya itu yang mana? Nah, saya itu ya yang masa sekarang, now. Nah, itu di mana? Oke, sahabat titik bak, dimanapun Anda berada. Jadi yang disebut uzlah itu adalah kita kembali ke titik
0 ke titik O, koordinat O, 0, 0, 0, 0. Jadi supaya kita sadar, supaya kita bisa memberi makna yang tepat pada kejadian di alam semesta, pada kejadian di masa lalu, kita harus selalu berpangkal pada titik 0, koordinat O. Kalau kita koordinatnya tidak di titik 0, kita koordinat 0,00, maka kita tidak akan tepat memberi koordinat pada setiap kejadian di alam semesta. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadhulu biha maidana fikrah. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kesadaran, bagi kolbu, selain uzlah, selain kembali kita ke titik 0, yadhulu biha maidana fikrah, yang dengan dari titik 0 itu kita mengembangkan berpikir. Ini kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi 3 kali pertemuan kalau tidak salah membahas kalam Syekh Ibnu Athaillah yang tadi. Nah, setelah kita berusaha masuk ke dalam diri kita, bahkan diri kita yang lebih dalam, selanjutnya bagaimana? Apakah kita kemudian bisa benar-benar uzlah kembali ke titik 0 atau tidak? Untuk memahami itu, kita masuk ke kalam Syekh Ibnu Athaillah yang akan kita bahas kali ini, yaitu kaifa, bagaimana, kaifa yusyriku qalbun, bagaimana bersinar hati, bagaimana bersinar kesadaran, suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, gambaran alam semesta, gambaran fenomena alam masih melekat di dalam cermin hati. Jadi kita tidak akan pernah benar-benar berada di titik 0 kalau kita masih dibayang-bayangi oleh gambaran alam semesta, gambaran masa lalu. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini yang menyebabkan kita itu gelisah, yang menyebabkan kita itu juga tersumbat nalarnya, itu kalau kita terjerumus dengan ilusi-ilusi, dengan tipuan-tipuan berkaitan dengan masa lalu maupun berkaitan dengan masa depan. Jadi ketika kita kemudian mengenang masa lalu, sebenarnya masa lalu itu ya sudah berlalu. Tapi kemudian kita muncul kesedihan yang berlarut-larut, nah kita udah, cermin kita itu retak, cermin kita itu rusak. Atau demikian pula ketika kita kemudian membayangkan masa depan, padahal itu hanya bayang kita sendiri, tapi kemudian kita cemas sendiri. Jadi kita membayang-bayangkan sendiri, kemudian cemas-cemas sendiri. Itu juga menunjukkan cermin kita itu tidak jernih. Kita akan selamanya tidak menguasai diri kita. Kita akan terbelenggu oleh masa lalu, dan kita juga akan dirusak oleh masa depan. Padahal masa lalu dan masa depan itu ya hanya tipuan, khayalan yang kita buat sendiri. Kita buat-buat sendiri, kemudian kita takuti sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini sekedar untuk memulai yang lama terjeda. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih sering ya, tidak terpotong, karena hari ini adalah hari pertengahan ya, nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti lebih rutin membahas Al-Hikam sebagai pintu kulhu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.